Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Hanifah Rahmawati akan sedikit mereview jurnal dengan judul Global Human Research: A Key to Mission Accomplishment. Makalah ini memperluas studi sebelumnya tentang penyesuaian dan kinerja ekspatriat dengan mengintegrasikan kebijakan organisasi dalam mengembangkan sumber daya manusia global. Penelitian saat ini tentang proses ekspatriasi yang komprehensif di anak perusahaan perbankan Taiwan di negara-negara Asia masih sangat terbatas dan belum berkembang secara matang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana organisasi dapat mengembangkan sumber daya manusia global untuk menyelesaikan misi di anak perusahaan asing. Studi ini berkontribusi pada literatur yang dengan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana kebijakan organisasi mempengaruhi ekspatriat di perusahaan jasa global. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia global untuk penugasan kepemimpinan di anak perusahaan asing. Studi ini juga bertujuan untuk menemukan jawaban untuk meningkatkan tingkat pencapaian misi ekspatriat di anak perusahaan di luar negeri. Metodologi dalam jurnal ini yaitu studi ini mengkaji perkembangan sumber daya manusia global dengan menggunakan pendekatan dua fase di lapangan. Fase pertama terdiri dari wawancara tatap muka, digunakan untuk mengumpulkan data dari 8 manajer Human Research Senior dalam 3 lembaga keuangan di Taiwan. Fase kedua diperoleh data dari 28 ekspatriat di anak perusahaan di luar negeri melalui wawancara email, asinkron, analisis isi konvensional digunakan untuk mengkodekan kategori langsung dari data. Bisa dilihat pada tabel 2. Sebagai responden, yang pertama, 8 manajer sumber daya manusia senior dari kantor pusat. Peserta terdiri dari jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan di 6 kelompok usia, mulai dari lebih dari 25 sampai lebih dari 50 tahun. Serta 28 orang Taiwan ekspatriat yang berbasis di berbagai anak perusahaan asing di Asia dan Australia. Usia mereka berkisar antara 25 dan lebih dari 50 tahun. Pengakuan sumber daya manusia global. Perusahaan yang berpartisipasi menyadari kebutuhan untuk menjadi global untuk tetap kompetitif di pasar. Namun, tidak ada perbedaan yang jelas antara sumber daya manusia dan sumber daya manusia global di semua perusahaan yang berpartisipasi. Meskipun beroperasi secara global, perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlalu menekankan pentingnya globalisasi karyawannya, yaitu memiliki sumber daya manusia yang berwawasan global, jaringan global, dan kemampuan untuk beroperasi secara global. Mempekerjakan orang asing di anak perusahaan di luar negeri adalah cara untuk meyakinkan orang lain, terutama CEO dan dewan direksi, bahwa perusahaannya akan mendunia. Selain itu, ekspatriat Taiwan yang bekerja bersama staf asing harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam operasi sehari-hari mereka. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia global. Semua perusahaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan staf mereka untuk dapat beroperasi secara global. Meskipun intensitas bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tampak bahwa kebijakan baik dirumuskan terbatas. Di salah satu perusahaan, misalnya, disediakan program pelatihan khusus secara bergilir
bagi staf operasi yang akan dipekerjakan. Sebaliknya, terdapat pelatihan yang terbatas untuk staf manajerial karena kumpulan bakat tidak cukup besar untuk memperkenalkan program formal yang layak. Praktik terbaik dalam mengembangkan sumber daya manusia global. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia global, belum banyak yang dilakukan di salah satu perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini memandang ekspatriasi sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Untuk mengidentifikasi kandidat yang tepat untuk pengembangan profesional, perusahaan-perusahaan ini berfokus pada karyawan yang bermotivasi tinggi, memiliki pola pikir global, dan memiliki ciri kepribadian yang penting untuk kesuksesan ekspatriat. Kesimpulan, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan organisasi tidak fokus pada pengembangan global sumber daya manusia. Untuk menggambarkan citra global, fokusnya adalah pada kepegawaian anak perusahaan di luar negeri dengan orang asing dan Taiwan yang bisa berbahasa Inggris. Pembangunan untuk mempersiapkan staf untuk pengusiran terbatas untuk prakeberangkatan pelatihan yang difokuskan terutama pada bahasa dan pelatihan kesadaran budaya. Namun, organisasi dukungan selama pengusiran dan pemulangan penting. Ekspatriat memandang pengarahan keamanan penting dan sosialisasi kunjungan membantu mereka memutuskan apakah akan menerima ekspatriasi atau tidak. Kebijakan organisasi mendukung mereka yang bukan ekspatriat dalam hal perkembangan karir yang menghalangi manajer untuk menerima penugasan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.